Shalom jemaat Tuhan. Bagaimana kabarnya? Puji syukur kita naikkan di hadapan Tuhan Yesus. Hari ini bersama-sama kembali kita bisa beribadah bersama-sama. Meskipun masih dalam ibadah secara virtual, secara online, tidak mengurangi rasa syukur kita, hormat kita kepada Dia Allah yang kasih-Nya tidak pernah berkesudahan, menyertai, membimbing, memberkati setiap kita. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk kita memulai ibadah hari ini. Dengan penuh ucapan syukur, kita mau berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Kembali pagi hari ini, kami akan menikmati kasih-Mu yang tak berkesudahan dalam bentuk peribadatan kami. Mari Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami. Dimanapun kami berada saat ini, Engkau melawat setiap kami, setiap umat-Mu, setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Terima kasih, berhadiratlah di dalam dan demi nama Tuhan Yesus. Kami buka ibadah hari ini. Haleluya, semua katakan amin. Puji Tuhan, tak berkesudahan kasih setianya, tak pernah tertunda kesetiaannya. Berkat-berkatnya senantiasa tercurah bagi setiap kita. Kita ada sampai saat ini, itu bukti kesetiaan dari Allah. Mari kita naikkan pujian kita, pengagungan kita di hadapannya pada saat hari ini. Haleluya, tak berkesudahan. Dengan penuh sukacita, kita naikkan pujian ini. Dari hari ke hari, tak pernah terbatalkan. Berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari, tiada pernah tertunda. Kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Hey, haleluya! Dari hari ke hari, tak pernah terbatalkan. Berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari, tiada pernah tertunda. Kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Haleluya. Beri sorak-sorai kemuliaan bagi Dia, Yesus Tuhan Allah kita, yang kesetiaannya tidak pernah tertunda. Berkat-berkat-Nya takkan pernah terbatalkan. Haleluya.
Saudara, sekalipun dalam lembah kekelaman, kita percaya bahwa tangan Allah selalu menopang kehidupan kita. Amin. Haleluya. Selalu memegang setiap tangan kita. Ya, terima kasih Tuhan. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap,
Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah lagu pujian dari setiap hati kami. Kami menyatakan bahwa Engkau adalah Allah kami yang setia. Di saat jalan kehidupan kami mungkin tidak sesuai dengan harapan, keadaan atau suasana tidak nyaman, tapi kami percaya Engkau Allah kami yang setia. Immanuel selalu menyertai kami. Tuhan Allah akan menaungi kami dengan kasih sayang, sehingga kami tak usah takut, tak usah gentar. Kami akan terus maju dengan semangat dari Allah Roh Kudus untuk mentaati kebenaran firman-Mu. Nyatakan firman-Mu hari ini, kami siap untuk menerima, mendengar firman-Mu. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus, semua yang siap mendengar firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. Selamat mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Salam Bapak Ibu, saudaraku jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi dan apa kabar semuanya? Semoga semuanya tetap sehat walafiat, tetap semangat sekalipun kita masih dalam ibadah online. Sudah siap dengan firman Tuhan? Mari kita sama-sama belajar firman Tuhan pada pagi yang indah ini. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, pada pagi ini firman Allah saya memberikan judul Berjalan dalam Lembah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Daud adalah pribadi yang sangat berpengalaman dalam penggembalaan. Sehingga Daud ini tahu persis tentang seluk-beluk kehidupan seorang gembala, demikian juga kehidupan domba-domba gembalaannya. Daud dalam kehidupan dia menempatkan diri sebagai gembala. Dia sangat bertanggung jawab ketika dia melihat domba-domba gembalaannya mengalami masalah atau terancam bahaya, maka dengan cepat dan tanggap Daud akan menolong domba-dombanya. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, Daud memandang Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Dia memandang Tuhan sebagai gembala dan dia menempatkan diri juga sebagai domba. Peristiwa ini terjadi ketika Daud diurapi menjadi raja. Tidak serta-merta Daud duduk di kursi kerajaan, tetapi Daud dikejar-kejar oleh Raja Saul dan dia hidupnya menderita. Seolah-olah dia seperti domba yang akan ditelan oleh singa. Daud dalam kehidupannya dia memahami keluputan, keselamatan yang dialami oleh Daud pada waktu dikejar oleh Saul. Itu adalah campur tangan Tuhan sebagai gembala yang baik. Dari pengalaman hidup Daud inilah, lalu Daud menulis sebuah lagu di dalam Mazmur pasal 23. Tuhan adalah gembalaku. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita membaca dalam Mazmur pasal 23 ayat 1-3, itu adalah ayat yang sangat enak ya. Ayat itu nyaman dan enak saja suasana. Padang rumput yang hijau, air yang tenang.
Tetapi kalau kita masuk dalam ayat yang keempat, maka suasananya akan berbeda. Mazmur 23 ayat 4 berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, ini sesuatu yang tidak enak. Pada ayat yang keempat ini ada satu perjalanan dalam lembah kekelaman. Nah, pada saat pagi inilah kita akan membahas tentang berjalan dalam lembah kekelaman. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, ada beberapa hal atau pelajaran yang bisa kita tangkap melalui berjalan dalam lembah kekelaman ini. Kita akan lihat beberapa hal itu. Yang pertama adalah, apa arti lembah kekelaman itu? Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, apa arti lembah kekelaman itu? Kita melihat ada beberapa arti, ada dua arti dalam pengertian. Yang pertama adalah arti secara harfiah. Lembah kekelaman itu adalah lembah yang terdapat di Palestina. Dalam bahasa aslinya itu lembah bayang-bayang maut atau lembah bayang-bayang kematian. Di sana terdapat gua-gua di mana di dalamnya ada sembunyi binatang-binatang buas. Di sana juga sembunyi para perampok. Tempat yang curam, gelap, dan mengerikan. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, tempat yang mengerikan. Tetapi Daud pada waktu dia menghadapi Goliat, dalam 1 Samuel pasal 17, 34, 35 berkata, tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku akan mengejarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, lembah bayang-bayang maut, tempat yang mengerikan itu Daud sudah biasa melaluinya. Kenapa? Sebagai seorang gembala, dia harus menggembalakan domba-domba di tempat padang rumput tentunya. Nah, padang rumput itu ada di seberang lembah, yaitu di padang Yeriko. Orang Yerusalem Bethlehem, dia keluar, lalu dia harus melewati lembah itu. Baru sampai di sana, di seberang lembah itu ada padang rumput Yeriko. Di sanalah domba-domba makan rumput. Daud sudah biasa mengalami itu, melewati itu. Itu arti secara harfiah. Tetapi ada arti yang lain, yaitu arti figuratif atau arti kiasan. Apa itu lembah kekelaman? Lembah kekelaman itu adalah, kalau kita lihat arti kiasannya adalah kondisi yang tidak enak. Penderitaan, kesulitan, masalah, dan lain-lain. Seperti hari-hari ini kita juga mengalami kondisi yang tidak nyaman, ya. Keluar harus pakai masker, jaga jarak, diatur, ditentukan, pulang dari mana-mana selalu harus cuci tangan. Kehidupan yang tidak nyaman, seperti sedang mengalami perjalanan dalam lembah.
Tetapi arti kiasan yang lainnya berjalan dalam lembah kekelaman ini adalah berbicara tentang kematian. Saudaraku, lembah kekelaman itu juga bicara tentang kematian. Kalau kita baca dalam Ayub pasal 10 ayat 20 sampai 22, bukankah hari-hari umurku hanya sedikit? Biarkanlah aku supaya aku dapat bergembira sejenak sebelum aku pergi dan tidak kembali lagi ke negeri yang gelap dan kelam pekat, ke negeri yang gelap gulita, tempat yang kelam pekat dan kacau balau, di mana cahaya terang serupa dengan kegelapan. Dalam konsep Ibrani, kematian itu adalah sesuatu yang mengerikan. Kematian itu sesuatu di mana seseorang menuju ke dalam tempat yang kelam pekat, gelap, seperti lembah kekelaman atau lembah bayang-bayang kematian. Itu konsep Ibrani. Jadi Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, apa itu lembah kekelaman? Lembah kekelaman itu ada dua arti, sudah kita terangkan tadi ya. Ada arti harfiah, tetapi ada juga arti kiasan. Itu yang pertama pelajaran yang kita terima pada saat pagi ini. Yang kedua yang kita bisa pelajari dari berjalan dalam lembah kekelaman, yang kedua adalah apa yang Tuhan lakukan untuk domba-domba. Kalau yang pertama tadi itu apa arti lembah kekelaman, yang kedua apa yang Tuhan lakukan untuk domba-domba, untuk kehidupan kita ketika kita mengalami lembah kekelaman. Dalam Mazmur 23:4, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Bagian B ini yang saya tekankan, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, berjalan dalam lembah kekelaman, apa yang Tuhan lakukan untuk domba-dombanya? Apa yang Tuhan lakukan untuk kita ketika kita sedang mengalami lembah kekelaman, mengalami kesulitan, mengalami penderitaan, mengalami masalah, atau mengalami satu tantangan yang bisa dikatakan hidup dan mati. Kita tahu firman Tuhan tadi ayat yang keempat bagian B dikatakan, sebab engkau besertamu, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Jadi saudara, bagian pertama apa yang Tuhan lakukan untuk domba-domba ketika berjalan dalam lembah kekelaman adalah menyertai domba. Dalam terjemahan yang lain dikatakan menemani domba-dombanya. Bapak Ibu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam Ulangan 31 ayat 6, Ibrani 13 ayat 5b, Yohanes 14:18a, saya baca, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan ia tidak akan meninggalkan engkau. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Aku tidak akan meninggalkan engkau sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Jadi Bapak Ibu, apa yang Tuhan lakukan, apa yang gembala lakukan ketika domba-domba sedang mengalami perjalanan di lembah kekelaman itu? Yang gembala lakukan adalah dia menyertai. Sekalipun dalam lembah kekelaman, ternyata di sana ada gembala, sang gembala menyertai, menemani. Artinya bahwa domba itu tidak berjalan dalam lembah kekelaman itu sendirian. Ternyata di sana ada gembala agung itu menyertai. Saudaraku, mungkin hari-hari kita ada masalah, ada kesulitan, ada penderitaan, ada tantangan hidup. Jangan dipikir kita sedang mengalaminya sendiri. Ingat, Tuhan ada menemani kita. Amin.
Tuhan hadir dalam masalah kita, Tuhan hadir dalam sakit penyakit kita, Tuhan hadir di masa-masa pandemi ini, Tuhan hadir dalam keluhan-keluhan kita, Tuhan juga hadir dalam setiap apa yang kita alami, tekanan-tekanan hidup. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, saudaraku, Tuhan ada di sana. Tuhan sedang menemani kita. Tuhan menemani kita bukan hanya ada di dunia ini, dikatakan oleh firman Tuhan dalam Mazmur 23:6 dikatakan kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Mengikuti aku seumur hidupku dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Artinya bahwa Tuhan akan menyertai kita selama di bumi, dalam pergumulan kita ada di bumi, dalam perjuangan pekerjaan, dalam perjuangan menghadapi tantangan dan masalah, dalam perjuangan di tengah-tengah pandemi ini, Tuhan menyertai kita di tengah-tengah perjuangan kita. Bapak Ibu, penyertaan Tuhan tidak hanya di bumi saja. Bahkan nanti ketika mungkin ada saudara kita, kerabat kita yang mengalami masalah sampai dipanggil pulang, Tuhan pun menyertai dia. Tuhan hadir di dalam kehidupannya sampai di surga. Dikatakan, aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Kalau kita melihat dari tulisan ini bahwa ini adalah tulisan Daud, bait Allah di Yerusalem itu belum dibangun karena pembangunan bait Allah itu oleh Salomo. Diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa itu mengacu kepada surga yang mulia. Penyertaan Tuhan bukan hanya di bumi saja, tetapi tembus kepada kekekalan luar biasa Allah kita. Gembala yang agung. Bapak Ibu tidak perlu takut, tidak usah khawatir, tidak usah cemas apapun yang sedang kita alami dan hadapi hari-hari ini. Ingat, kita tidak berjalan sendirian. Ada Tuhan yang menyertai kita. Amin. Tetap semangat jalani hari-hari kita. Nah, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, yang kedua, apa yang dilakukan Tuhan atau gembala atas domba-domba ketika sedang berjalan di dalam lembah kekelaman? Kalau yang pertama itu menyertai dan menemani, yang kedua adalah Tuhan menghibur domba-domba. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Terjemahan yang lain dari menghibur adalah melindungi. Terjemahan yang lain dari menghibur adalah membimbing. Jadi melalui gada dan tongkat ini Tuhan menghibur, Tuhan melindungi, Tuhan membimbing domba-domba. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, gada itu adalah untuk menghalau serangan musuh. Tongkat untuk domba-domba supaya tetap berjalan di dalam rel kebenaran firman Tuhan. Mungkin ada yang nakal, tongkat ini membawa mereka harus berjalan ke arah yang benar. Kita tahu bahwa Tuhan itu menghibur, melindungi dan membimbing kita dari hari ke waktu, dari hari ke hari, dari waktu ke waktu melalui firman Allah. Amin. Melalui firman Allah dan Roh Kudus. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, olehnya penting untuk kita membaca firman Allah setiap hari. Setiap pagi ada saat teduh, ada firman Allah yang kita baca, yang kita renungkan untuk membimbing, untuk menghibur, untuk melindungi kita supaya kita tidak tersesat, supaya kita tidak disesatkan. Firman Tuhan berkata dalam Yohanes pasal yang 14:26, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan. Melalui peranan Roh Kudus akan mengingatkan kebenaran firman Allah kepada setiap kita setiap hari, sehingga perjalanan hidup kita tidak tersesat dan disesatkan. Karena di sekitar kita ada banyak penyesat-penyesat, kita mudah disesatkan. Tetapi melalui peran Roh Kudus, Dia mengingatkan firman Allah yang kita baca untuk kita renungkan setiap hari supaya kita berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Lalu Mazmur 119:105 berkata, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bapak Ibu, kita tidak akan tersandung, kita tidak akan terjatuh, kita tidak akan tersesat dan disesatkan. Karena di dalam kita ada pelita yang menyala-nyala, sehingga ketika kita berjalan,
Kita tahu ada bahaya ketika kita berjalan, kita tahu ada lubang, ada bahaya yang mengancam, karena firman Allah menerangi langkah-langkah kehidupan kita. Itu peranan daripada gembala. Apa yang dilakukan gembala untuk domba-domba ketika sedang berjalan dalam lembah kekelaman. Lalu yang ketiga, yang terakhir, kita melihat, kalau yang pertama tadi apa arti lembah kekelaman, lalu yang kedua apa yang dilakukan gembala untuk domba-domba ketika berjalan dalam lembah kekelaman, lalu yang ketiga bagaimana seharusnya sikap domba ketika sedang berjalan dalam lembah kekelaman. Kita tahu bahwa Tuhan itu sudah dijelaskan menyertai kita, menyertai jemaat Tuhan, menghibur, melindungi, memimpin dan membimbing kita jemaat Tuhan melalui Roh Kudus dan firman Allah. Lalu bagaimana kita mensikapi lembah kekelaman itu, kesulitan itu, penderitaan itu, atau masalah? Bagaimana seharusnya sikap kita dengan masalah kehidupan itu? Saudaraku, dalam Mazmur 23 kita baca ayat yang keempat kembali. Sekalipun aku berjalan, saya tekankan kata aku berjalan. Lalu dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Ada dua hal yang saya tekankan, aku berjalan, aku tidak takut bahaya. Bagaimana sikap jemaat sebagai domba-domba Allah ketika sedang berada dalam masalah yang menakutkan? Sikap kita seharusnya sebagai mana firman Allah, kita udah tahu tadi bahwa Tuhan menyertai, Tuhan menghibur, memimpin, melindungi. Sikap kita seharusnya seperti ini. Harus berjalan terus. Ya. Masalah boleh datang, kesulitan boleh datang, tantangan boleh datang, silih berganti, tidak pernah henti. Tetapi hal itu tidak boleh membuat kita berhenti. Tidak boleh membuat kita hilang iman. Tidak boleh membuat kita hilang harapan. Tidak boleh membuat kita putus asa. Tetapi hidup masih harus berjalan terus. Kita harus tetap berjalan terus. Karena apa? Karena Tuhan menyertai kita. Tuhan melindungi kita. Saudaraku, ada satu tulisan tentang mimpi seorang hamba Tuhan. Bagaimana ketika dia bermimpi, dia sedang berjalan di pantai, di pasir yang mungkin bagus, yang barusan kena ombak air, lalu kelihatan, kalau kita berjalan di sana kelihatan tapak-tapak kaki. Di sana ada dua pasang, dia melihat dalam mimpi itu ada dua pasang, sepasang kaki yang sedang bermain-main di cuaca yang cerah, yang sedang bermain-main di cuaca yang terang. Sukacita, ceria, gembira, wah seolah-olah tidak ada masalah. Tapi tidak lama kemudian suasana berubah. Tiba-tiba muncul awan hitam kelam pekat mendung dan menakutkan sekali. Bapak Ibu, di suasana yang menakutkan itu, lalu dia melihat sepasang tapak kaki tadi tinggal satu pasang. Tadinya dua pasang, sekarang di suasana yang mencekam itu justru hanya satu pasang. Lalu dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kenapa sekarang hanya ada satu pasang kaki? Di mana engkau? Di mana engkau gerangan Tuhan? Lalu Tuhan menjawab, sepasang tapak kaki itu bukan tapak kakimu, tetapi itu tapak kakiku, anakku. Di suasana yang mencekam itu, kamu aku gendong dan berjalan dalam gendonganku. Saudaraku, kadang-kadang ketika kita sedang mengalami masalah, mungkin masalah satu belum selesai, muncul masalah yang kedua. Masalah kedua belum selesai, muncul masalah ketiga dan berikutnya. Lalu kita berkata, Tuhan, aku tuh sudah berdoa, sudah berbakti, sudah melakukan firman-Mu, tetapi mengapa ada masalah kesulitan ini, Tuhan? Lalu mungkin kita bertanya,
Di mana Engkau Tuhan? Di mana Engkau Tuhan? Mengapa Tuhan justru pada saat aku membutuhkan Engkau tidak ada? Saudaraku, justru pada saat masalah yang bertubi-tubi itu, kita sedang ada dalam perhatian Tuhan. Sebenarnya Tuhan sedang menggendong kita. Kita ada dalam pelukannya, dan Dia melangkah di tengah badai itu. Tuhan mengangkat kita supaya kita aman dalam gendongan Tuhan. Saudaraku, ingat apa yang seharusnya kita lakukan di tengah atau berjalan di tengah berjalan di lembah kekelaman itu. Jalan terus. Jalan terus. Jangan putus harapan, jangan putus iman, tetap percaya. Tetap percaya, jangan berhenti berharap karena Tuhan menyertai dan sedang melindungi kita. Saudaraku, yang berikutnya, bagaimana sikap kita seharusnya ketika kita diperhadapkan dengan lembah kekelaman itu? Kalau tadi adalah kita harus terus berjalan, bagian berikutnya tidak boleh takut. Jangan takut. Jangan takut. Berjalan terus. Jalani kehidupan bukan dengan rasa cemas, bukan dengan rasa khawatir, bukan dengan gelisah. Wah, gimana ya? Kok sekarang tambah sulit, kerjaan tambah sulit, kesehatan tambah banyak yang mengeluh, pekerjaan tambah sulit, dan seterusnya. Dan seterusnya. Jalan beraktivitas tetapi dalam tanda kutip ada ketakutan. Nah, Tuhan mau kita tidak boleh takut. Jalan terus. Tetapi kita halau semua rasa takut, kekhawatiran itu. Tidak takut karena Tuhan beserta kita. Saudaraku, ada banyak ayat-ayat yang mengatakan bahwa kita tidak boleh takut. Dalam Matius 10 ayat 31 berkata, sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Ada banyak ayat yang mengatakan jangan takut. Coba kita pelihara perkataan jangan takut itu. Tentang apa saja, tentang kesehatan, tentang kehidupan setiap hari. Bapak Ibu Saudaraku adalah orang-orang yang berharga di mata Allah. Tuhan menyertai kita berjalan di lembah kekelaman ini. Tidak boleh takut. Sampai menghadapi kematian pun kita tidak boleh takut. Firman Tuhan berkata, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Bapak Ibu, di lembah Tuhan hadir, di surga pun kita bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan sebagai penutup Bapak Ibu, lembah kekelaman adalah bagian dari kehidupan. Tidak bisa dielak. Lembah kekelaman bisa terjadi pada setiap manusia, tidak luput juga orang-orang percaya. Lembah kekelaman juga tidak bisa diprediksi kapan datangnya. Oh, datangnya pada minggu pertama, tanggal-tanggal muda. Tidak bisa diprediksi kemalangan itu kapan datangnya. Bapak Ibu, percayalah bahwa lembah kekelaman itu hanya bersifat sementara. Seperti seorang sedang berjalan di lorong lembah kekelaman itu. Di ujung sana ada padang rumput, di ujung sana ada terang yang sedang menunggu. Dan lembah kekelaman itu selalu ada tujuan untuk melatih iman kita bahwa Tuhan menyertai kita. Olehnya kita tidak perlu takut. Teruslah maju, berjalan, karena Allah selalu menyertai kita. Tetap semangat. Demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan, dan Tuhan Yesus memberkati kita. Amin firman Tuhan. Bapak Ibu, mari kita berdoa untuk mengakhiri ibadah pada saat pagi ini. Tuhan Yesus Allah kami yang di surga, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu. Pagi ini Tuhan, firman-Mu telah mengingatkan kami, sekalipun kami harus berjalan dalam lembah kekelaman,
Kami tidak boleh takut, sebab Engkau Allah beserta kami. Gadamu, tongkatmu itulah yang menghibur kami. Kami harus terus berjalan maju dengan sukacita, sebab Engkau Allah ada selalu Immanuel dengan kami. Tuhan, Engkau lawat jemaatmu, Engkau lawat satu persatu. Engkau berkati jemaatmu, kesehatannya, pekerjaannya, pergumulannya, pengharapannya. Tuhan, biarlah jemaatmu terus semangat menjalani hari-hari sepekan ini berjalan bersama Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi, mereka terus memandang Tuhan, karena ketika mereka memandang Tuhan, mereka tidak akan goyah. Kau Allah selalu hadir, menyertai, untuk membimbing, untuk melindungi, untuk memberi kemenangan. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih anugerah-Mu buat ibadah yang diberkati ini. Kiranya turun tercurah berkat rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih, kurban dari Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus akan menyertai seluruh jemaat Tuhan hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus kami akhiri ibadah pagi ini. Haleluya, haleluya. Amin.